adalah yang terpenting adalah seperti Mbak Dira itu, kalau memang mau menjamak itu sudah dalam perjalanan. Jadi jangan kemudian baru berangkat di rumah sudah jamak dulu. Itu karena belum musafir itu, ya, belum musafir. Jadi harus musafir dulu, ya. Catatannya musafir dulu. Perjalanan nanti setelah perjalanan baru kemudian ini. Termasuk ketika sudah bepergian biasanya nyampe rumah baru dijamak. Yang benar adalah masih di dalam perjalanan. Jadi berhenti dulu di masjid suatu kota begitu, misalnya dari Kudus ya di Demak jenengan sholat dulu baru nyampe Semarang rumahnya, atau paling tidak sebelum beda kecamatan lah gitu ya, sebelum Korea desanya. Itu yang pertama dari syarat-syaratnya. Sholat jamak takdim berarti kita mengawalkan, ya, mengawalkan sholat isya maghrib berarti di maghrib, lalu kalau zuhur asar ya berarti di waktu asar, jamak takhir berarti diakhirkan. Jadi ketika kemudian kita ini melihat di jamak takdim ataupun jamak takhir, itu sesungguhnya adalah rukhsah, ya, kemudahan dari Allah. Nah, ini sholat jamak qashar, sholat yang dilakukan dengan menggabungkan tadi itu. Jadi teman-teman boleh menggabungkan itu. Ya, saya pertama kali kemana ya dulu? Ke Jakarta kayaknya. Itu jamak qashar. Jadi kondisi kita di dalam perjalanan itu justru baiknya kita menjamak dan mengqashar, ya. Menjamak dan mengqashar sehingga apa yang kemudian kita lakukan itu diridhoi oleh Allah, disukai oleh Allah karena Allah telah ngasih kita kemudahan. Kenapa begitu, Pak? Ada filosofinya. Ini yang jarang kemudian dikemukakan oleh banyak pihak. Orang musafir itu sudah susah. Loh, kok susah, Pak? Betul. Mana yang ini luar Jawa misalnya mau ke Unisula, misalnya Bekasi naik pesawat ya, harus ke atau Tangerang dulu ke pesawat ke bandara dulu di situ. Itu kalau pesawatnya mau terbang ya, itu check-innya di pending, itu udah buang air berapa kali. Begitu kemudian sudah mau ke toilet langsung sudah harus boarding ya, masuk. Ketika di pesawat pun begitu, udah ngempet pipis ya, pesawatnya sedang naik sehingga tidak boleh untuk ada banyak gerakan. Begitu masuk toilet airnya tidak ada, pakai tisu dan seterusnya begitu. Belum lagi nanti nunggu taksinya, belum lagi kalau misalnya ya Mbak Aprilia itu naik bis itu. Sekalipun eksekutif dilalas, eksekutifnya tidak ada toilet di dalam bis itu. Ya, misalnya ke Jogja dari Semarang, baru nyampe mana Ambarawa. Wah, udah kebelet buang air itu, mau kecil atau besar. Rekoso enggak? Rekoso itu taat. Nah, karena itulah Allah tidak menghendaki kita itu susah. Sholat Jumat itu juga mudah, jangan dibuat susah. Sholat tarawih, nggak usah paksain di masjid masa pandemi. Lawang sholat wajib biasa aja nggak ke masjid kok. Malah sholat sunnah tarawih ke masjid di saat pandemi itu aneh. Aneh. Tapi Ustadz ini aman. Ya kalau memang memastikan diri aman. Tapi betapa banyak sekalipun yang mendalihkan aman nyatanya ya tidak aman juga ya, tetap kena. Nah, ini perlu menjadi ekstra padahal syariah telah memberikan kemurahan. Nah, itu beberapa ya relasi antara sholat Jumat, sholat jamak. Nah, kita masih ada waktu. Kalau mau tanya dulu, silahkan sebelum kita masuk ke sholat-sholat sunnah. Nah, enggak? Assalamualaikum Pak, izin Ya, bertanya Pak. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan biasanya di sholat Jumat itu kan azan kan 2 kali. Di mana? Terus kalau kan di sholat Jumat kan biasanya kan azan tuh 2 kali ya Pak. Ada yang satu, ada yang dua. Nah, mengenai hal itu Pak, misalkan 1 kali gitu Pak, itu bagaimana Pak? Enggak apa-apa. Gak apa-apa Pak. Enggak apa-apa. Kalau mau azan 2 kali ya enggak apa-apa juga. Mau pakai tongkat boleh, enggak pakai tongkat enggak apa-apa. Karena tongkat itu sunnah, tidak wajib. Kalau azan tadi itu juga anjuran. Ya fas'au ila zikrillah itu ajakan. Nah, ajakan boleh 2 kali, boleh sekali. Kalau misalnya di instansi, ya di instansi itu pengumuman. Begitu pengumuman, lalu disampaikan kutip saat ini adalah Al Ustadz Ali Akbar, ya SH, MA dan selanjutnya. Itu tahu naik. Kan tidak ada azan. Begitu kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jamaah kemudian menjawab, baru kemudian
Bilalnya azan, itu kan hanya sekali. Di masing-masing instansi rata-rata sekali. Kalau 2 kali malah terkesan mengganggu. Nah, di masjid-masjid yang perkampungan atau masjid-masjid yang memang jamaahnya relatif stabil begitu, bukan di masjid yang perjalanan jauh, biasanya 2 kali. Nah, enggak masalah itu. Ya, mau khotibnya pakai surban juga boleh, enggak pakai, enggak apa-apa. Yang penting nutup aurat. Jangan sampai nanti jadi khotib pakai celana pendek, ya sopan ya toh. Walaupun pendeknya agak di bawah lutut sah itu. Kayak Mike Tyson aja ya toh. Itu ya. Ada lagi? Pak, maaf, saya mau bertanya. Ya, ini lagi sakit atau sehat? Bangun tidur, Pak. Oh iya, bangun tidurku terus kuliah. Oke, Mbak Zahra. Pak, kenapa sholat Jumat itu hanya diwajibkan bagi seorang laki-laki, Pak? Ya, karena laki-laki yang kemudian lebih banyak beraktivitas di luar. Satu, lalu yang kedua, itu hukumnya fardu kifayah. Maksudnya fardu kifayah wajib untuk yang laki-laki, yang sunnah untuk perempuan. Sunnah berarti boleh-boleh yang perempuan. Ya, karena nanti kalau perempuan juga diwajibkan untuk khutbah, perempuan bisa jadi khotib, perempuan bisa jadi imam juga kan, gitu. Tapi secara prinsip ya semua kewajiban untuk sholat itu menjadi ada. Nah, bagi laki-laki, apalagi di masa pandemi seperti ini, Jumatan juga tidak wajib. Jadi hukum itu bisa beralih. Secara prinsip memang kewajiban untuk sholat Jumat itu hanya bagi laki-laki. Yang di dalam konteks ini biasanya dia banyak melakukan kegiatan di luar. Nah, perempuan juga sebenarnya di dalam sholat Idul Fitri, Idul Adha, itu baiknya juga hati-hati gitu. Jangan sampai kesunahnya menjadi haram. Kapan perempuan itu sholat id dan sholat tarawih bahkan menjadi haram saat kemudian ke masjidnya itu bersolek berlebihan dan bahkan kemudian berniat untuk mengundang fitnah dengan mengumbar aurat. Rata-rata kan begitu. Kecuali yang mbah-mbah. Loh, rata-rata gimana, Pak? Ya kan kalau Idul Fitri, Idul Adha itu ke masjid itu, maaf ya, sepengamatan saya sebagai peneliti, peneliti praktek keagamaan, itu ke masjid itu pakai yang seksi-seksi kok. Ya enggak semua, tetapi banyak yang muda-muda itu pakai yang keren-keren begitu, ya bahkan nggak pakai kerudung. Begitu kemudian di masjid baru dipakai itu rukuhnya. Nah ini kan sunnah itu malah menjadi fitnah. Hati-hati, di sholat Jumat juga bisa berlaku demikian. Karena di situ berkumpul semuanya, kecenderungan orang itu berkumpul semuanya. Kalau sholat wajib kan menjadi fardu kifayah, nggak semuanya ada. Nah, sehingga rutinitas Jumat itu sebaiknya tidak dilakukan oleh perempuan, tapi yang melakukan adalah laki-laki. Nah, termasuk nanti kaitannya dengan sholat berjamaah, perempuan baiknya di mana? Di rumah. Di rumah. Walaupun saya bisa mengatakan begini, itu hadis Rasulullah betul. Betul, sangat betul. Tapi teman-teman juga jangan alibi, mentang-mentang disunahkan di rumah. Karena alasan supaya tidak fitnah. Jenengan ke mall, ke swalayan, ke tempat rekreasi aja bebas kok. Tapi kenapa kemudian kita membatasi diri untuk sekedar berjamaah di masjid? Ya, atas dasar ini kan perintah Rasulullah di rumah. Iya, tapi kalau jenengan sama adik nggak ada fitnah, baiknya di rumah sendirian atau di masjid berjamaah. Ya kalau saya ditanya lebih baik ke masjid berjamaah dari rumah udah pakai mukena gitu, nenteng anaknya, nenteng bareng suaminya atau sama adiknya itu masjid, apalagi masjidnya sekarang kan ya nggak jauh-jauh amat ya kan, naik motor atau kemudian jalan dekat gang gitu. Ya, ini sesuatu yang kadang perlu kita refleksikan. Saya tidak berpretensi ya menyalahkan perempuan yang kemudian beralibi seperti itu atau memilih di rumah, tetapi pilihan-pilihan yang cerdas itu kan mestinya lebih mengejar berpahala 27 daripada mengumbar kemalasan lalu mencari legitimasi dari tadi normativitas dalil agama. Rasulullah menganjurkan di rumah gitu. Tapi di rumah Anda itu sholat sendiri dan di tengah sinetron pun nunggu apa itu iklan jalan. Oh begitu iklan langsung sholat cepet-cepetan. Oh kalau saya tanya ke masjid sana itu. Nah yang laki-laki apalagi gitu. Laki-laki di masjid
Ya, kayak Mas Yoga itu kebiasaan sholat berjamaah di rumah, nggak jamaah apalagi sendiri. Guyonannya ya udah Mas Yoga kasih kerudung aja itu. Nggak ada bedanya dengan yang pakai kerudung kan itu. Dan saya mengamati sebagai fungsional dari ibadah itu orang-orang yang berjamaah di masjid rata-rata hidupnya jauh lebih baik lagi karena dia mengindikasikan sebagai pribadi yang taat, yang disiplin dan mengutamakan panggilan Allah. Di mana kemudian kita mengutamakan Allah, Allah pasti akan lebih mengutamakan kita di saat kita butuh lulus cepat, butuh beasiswa, butuh nikah, butuh rizki, butuh kerjaan, butuh bahkan kita hidup dengan lebih baik. Tapi seringnya kemudian yang ngasih kehidupan kita lupakan. Atas nama kuliah bahkan atas nama kesibukan dan sebagainya, kita lebih sibuk untuk tidak mengindahkan Allah. Nah, di situ yang menjadi penting termasuk Jumat tadi, ya. Seakanlah yang laki itu ke masjid, ya, yang perempuan tidak usah sholat 5 waktu boleh ke masjid, asal kondisinya juga memungkinkan, termasuk sholat tarawih. Mbak-mbak nggak usah lah tarawih masa pandemi kayak seperti sekarang ke masjid, ngapain, di rumah aja, ya, sholat sunnah bareng di rumah, ya. Pak, maaf mau tanya lagi. Ya. Tadi kan Bapak bilang kalau hukumnya sholat Jumat itu wajib. Tapi selama pandemi ini hukum sholat itu bisa berubah-ubah. Terus waktu pandemi ini boleh sholat Jumat di rumah, nggak usah di masjid. Terus kalau misal katanya sholat Jumat itu harus berjamaah syaratnya. Terus kalau di rumah kan tidak berjamaah sendiri. Terus kalau misal itu tidak sholat Jumat, kan kalau misal 3 hari berturut-turut sholat Jumat kan tidak boleh, Pak. Terus kalau tidak sholat Jumatnya kalau tidak sholat Jumat 3 hari berturut-turut gimana, Pak? Pada masa pandemi masuk ini neraka. Kan, Pak? Masuk neraka loh. Ya, ya. Ini sudah pertanyaannya, Mbak. Sudah, Pak. Oh, sudah ya. Oke, ini mewakili pertanyaan ya, bukan mewakili kaum laki-laki yang suka tidak Jumatan ya. Ya, ya. Enggak, tadi itu guyon, dosa masuk neraka ya. Kita seringkali guyonan itu mudah memasukkan orang ke neraka ya, kayak kita malaikat penjaga neraka aja. Oke. Ya, pertanyaan yang pertama, saya Mbak Zahra mengikuti kuliahnya sejak awal enggak tadi itu? Jam 7.15, Pak. Ikut ya. Oke, kayaknya ada beberapa tadi yang sudah saya jelaskan. Ini saya kuatkan saja. Ya. Jadi pertama, hukum itu bitaghiril azman wal amkan. Itu di dalam kaidah usul fiqh kita mengenal itu. Jadi hukum itu tidak lalu hitam putih, boleh tidak boleh. Boleh suatu ketika itu menjadi tidak boleh, dan kebolehan pada suatu ketika menjadi tidak boleh. Itu hukum yang Islam ya, sesungguhnya di situ. Nah, bagaimana dengan kaitannya yang wajib tadi? Saya sudah singgung di awal bahwa sholat Jumatan itu boleh tidak dilakukan. Satu, bagi siapa? Orang yang sakit. Hukumnya orang yang wajib Jumatan menjadi hilang karena sakit. Satu. Yang kedua, musafir. Yang musafir tidak wajib diganti dengan sholat Jumat. Bahkan di sholat zuhur. Yang misalnya Mbak April, bukan Mbak April ya, misalnya Mas Ali Akbar tadi perjalanan ke Jakarta, tidak usah sholat Jumatan, bahkan sholat zuhurnya itu dijamak dengan asar, jamak kosor. Itu. Nah, itu perubahan hukum di situ, dan itu adalah syariah, diberikan ketentuan regulasi yang demikian. Lalu dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, kenapa kemudian kita tidak harus Jumatan? Karena ada mafsadat, kerusakan yang lebih besar lagi. Allah itu tidak menghendaki kita susah. Sholat Jumat itu untuk siapa? Bukan untuk Allah, untuk kita manusia. Dengan kita hadir di masjid, itu memungkinkan terjadinya virus makin tersebar. Nah, lalu ada alternatif syariah diberikan. Apa? Jangan virtual. Kalau virtual masih layak akbar lagi jadi imam, kuota entek, Mas Yoga lalu piye? Ittaqullah, waduh khutbah entek. Apa nih lagi sholat 1 rakaat. Ya, datanya kuotanya entek Mas Yoga, terus lingak-linguk iki piye iki? Pakai perasaan, ya enggak usah virtual lah. Lalu bagaimana? Ada gantinya. Satu, berjamaah di rumah. Berjamaah itu ukurannya apa? Minimal kalau pakai Ibnu Taimiyah itu 2.
ada imam, ada khutib. Pak, apa pernah menjalani? Saya pernah di Australia. Karena memang masjid itu susah. Di Australia hanya ada satu di state itu. Nah, itu boleh nggak boleh? Tentu dengan khutbah yang lengkap tadi. Lalu kalau ada ya 4, kalau ada lagi 12 dan seterusnya. Yang pas itu ya dalam konteks berjamaah Jumat 40. Kalau ada di rumah ya sama aja namanya kerumunan. Kalau enggak, jenengan enggak usah jamaah, enggak usah sholat Jumat. Lalu kaitannya dengan yang tadi, 3 kali itu menjadi kafir. Oh, ngeri kan? Tapi inilah kenapa kemudian perlu saya jelaskan, mumpung jenengan ketemu para peneliti dan ini nanti saya presentasikan international conference hari ini ya, bahwa khutbah Jumat itu betul dosa Mas Ali sama Mas Yoga kalau jenengan tinggalkan 3 kali dan meremehkan dengan meremehkan. Allah ngapain sholat Jumat? Nggak penting, kan bisa sholat zuhur, itu yang nggak boleh. Nah, ilah di situ itu yang kemudian tidak diperhatikan oleh kita. Mestinya harus diperhatikan. Ya. Seperti Mas Yoga ini meremehkan, ngapain kita sholat Jumat, nggak penting, apalagi pandemi begini. Nah, nggak pentingnya itu yang nggak boleh. Jadi boleh jenengan sholat Jumat itu diganti dengan sholat zuhur fi daruratil hal. Bahkan dikisahkan kalau kemudian misalnya saya sharingkan sedikit ya kutipan ini. Ini salah satu bahan yang misalnya apabila gelisik dari kesejarah Masjidil Haram pernah ditutup 827 Hijriah akibat pandemi yang melanda kota Mekah dengan korban 17.000 orang. Ibnu Hajar Asqalani memberikan satu kritik terhadap praktek agama yang berdoa pada satu abad itu. Nah, artinya apa? Justru Rasulullah saat itu melarang ya orang-orang di dalam pandemi tahun. Di sini ada beberapa lalu ya di masa Umar bin Khattab kelihatan nggak ya tulisannya? Kelihatan ya. Oke, ini agak saya cepatkan ya. Saya cepatkan. Masyarakat, kelihatan nggak Mbak Dira ini? Halo? Oke. Ya, masyarakat banyak yang meninggal dunia, sekitar 20.000 orang, sebagaimana dikisahkan dalam hadis Sahih Muslim. Pandemi saat itu, ya pada masa Ibnu Zubair, ya pada bulan Syawal. Satu bentuk analog hukum yang ketika terjadi Umar bin Khattab akhirnya tidak melanjutkan perjalanan karena di Syam telah terjadi wabah. Ijtihad ini memberikan satu bentuk hukum bahwa salah satu langkah menghindari adanya wabah adalah tidak hadir dan juga ketika kemudian sholat Jumatan itu memunculkan mazharat yang tinggi, maka jangan kemudian melakukan sholat Jumat di masjid, boleh di rumah. Kalau tidak, maka gantinya dengan sholat zuhur. Lalu kalau meninggalkan berulang kali ya, bukan meremehkan, tapi karena ada mafsadat yang tinggi, yaitu pandemi. Gitu. Nah, di situ harus kita lihat. Dan kalau kemudian kita lihat Indonesia di awal ini, Indonesia sekali lagi, ini tidak bisa saya besarkan. Coba saya besarkan. Ini kan karena meremehkan. Kita ini awalnya itu hanya berapa orang di Bogor itu. Ya. Lalu terkonfirmasi bulan April itu menjadi 5.000. Dan sekarang kita penyumbang terbesar di Asia. Sekarang kita tidak boleh lagi umroh oleh Arab Saudi. Kenapa? Umroh kemarin dibuka. Begitu dibuka, langsung dikarantina. Loh kok dikarantina Pak? Ya kenapa? Dinyatakan saya dari Indonesia, begitu di Arab tidak sehat. Berarti kemudian mereka menyimpulkan uang Indonesia ini gampang ngapusi. Surat kesehatannya iso dituku. Parah kan? Itu. Jadi sekarang ini belum lagi nanti haji. Haji aja kemudian tidak diadakan. Di kemarin kan hanya beberapa orang, itu sedunia loh. Jadi perubahan hukum itu ya taghir bitaziril azman wal amkan itu bisa terjadi apalagi ada satu bentuk pandemi yang mengglobal. Kenapa begitu? Innallaha yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Termasuk misalnya Mbak Zahra itu kalau lagi nungguin ibu lagi sakit, ya misalnya Mbak Zahra itu punya adik laki-laki, ya dan di situ kemudian Mbak Zahra lagi pergi dan adiknya itu harus nungguin ibu, maka wajib nungguin ibunya itu, nggak usah Jumatan. Ya, atau Mas Ali perjalanan tuh, misalnya dari kampus Unisula mau ke MAJT, ada ibu-ibu yang jatuh kecelakaan. Ya jangan dipaksakan kemudian Jumatan, ibunya nggak ditolong, tolonglah ibu itu walaupun resikonya tidak Jumatan.
Karena apa? Karena sisi kemanusiaan di situ itu menjadi kewajiban dan sholat Jumatnya bisa diganti dengan sholat zuhur. Ya, jadi melihat tatanan hukum itu indah. Akhirnya apa? Hukum itu untuk manusia kita, bukan untuk Tuhan. Asal selama kita tidak meremehkan hukum. Allah maha paham, syakurun alim. Termasuk di dalam kondisi pandemi yang seperti sekarang ini. Gitu ya. Baik. Luar biasa. Jawabannya ini berdasarkan penelitian karena memang saya sedang meneliti. Banyak lagi belum lagi perkawinan itu hasil penelitian. Wah, repot meneh. Ya, kawin wis wong loro ae, ada saksi 2 pakai protokol gitu. Enggak usah resepsi jedar-jedur gitu malah. Nanti kalau udah pandemi kodok. Ya, makanya kalau teman-teman mau nikah murah ya sekarang ini sebenarnya jadi punya reasoning sosial yang murah ya. Kok enggak ada resepsi? Pandemi. Padune rande duit nggak resepsi ya. Ya nikahnya tetap ya, tapi nggak usah resepsi. Ya, ada lagi? Kayaknya sholat sunnahnya belum bisa sekarang nih ya, insya Allah. Ada enggak? Enggak ada, enggak apa-apa. Ya, kita sudahin dulu. Ya, dan saya izin ini segera meluncur untuk international conference. Dan saya menemukan ada 4 tipikal ya. Ini judulnya nanti. Saya sharingkan. Judulnya nanti ini. Ya enggak ya? Good. Wah, enggak bisa. Nah, ini. Jadi ada 4 kelompok klaster di masjid-masjid itu. Ya kiainya juga gitu. Ya dalam bahasa penelitian ini ya kiai yang kolot gitu. So, enggak ada pandemi itu. Itu kalau memang mati ya mati aja. Gitu ya ada loh. Bahkan yang kemudian agak lebih parah lagi, ngapain itu COVID? Itu hanya skenario politik pemerintah saja. Padahal saya juga habis ketemu dengan para spesialis di Karyadi, ya mereka nungguin di IGD, mereka nungguin di bagian ICU bahwa COVID itu nyata. Kita ini fasilitasnya udah penuh, ya hati-hati. COVID itu juga kemudian dengan vaksin itu lebih baik. Nah ini sekarang hari ini itu lagi rame tentang vaksinasi dengan memakai yang haram, karena yang halal udah habis, ya Sinovac dan lain sebagainya itu. Si Ali, si Dira, ya, tapi stoknya tinggal campuran babi. Ini rame ini, ya ini lagi rame. Mau nggak divaksin dengan campuran babi? Ya. Nggak boleh Pak, gantian mangan kodok darurat untuk, ya, mangan kadal gudiken untuk, dan lain sebagainya. Itu persoalan hukum nanti kita bincangkan lagi di persoalan muamalah. Saya kira itu ya teman-teman ya, nggak harus sampai tuntas. Saya minta izin lebih awal karena harus segera persiapan di international conference, tapi sebagian bocoran dari isi international conference tadi Mbak Zahra, terima kasih, walaupun masih kelihatan belum mandi, sarapan, nggak apa-apa ya, good questions, ya, kira-kira begitu, dan ini termasuk bagian dari kewajiban saya dari hasil penelitian ini, monggo dijaga. 2 minggu lagi sudah Ramadan, ya, nggak usah dipaksain tarawih di masjid, cukup tarawih di rumah, ya. Lalu kalaupun kemudian sesekali keluar untuk tarawih atau kemudian berjamaah sholat, ya pakai selalu protokol kesehatan. Kalau ke masjid pakai sajadah, hand sanitizer, pakai sabun dan seterusnya, itu sesuatu yang Anda niatkan, kita niatkan sebagai amal soleh, juga bagian ibadah, karena kalau di dalam maqasid syariah itu disebut dengan hifdzun nafas, menjaga nafas, ruh, menjaga diri, itu hukumnya wajib. Ya, dan hukumnya sholat Jum'ah di masjid dalam kondisi darurat itu tidak lagi menjadi sebuah kewajiban karena ada alternatif untuk sholat Jum'ah, tidak ya di masjid, yakni di rumah, atau kemudian diganti dengan sholat zuhur. Kalau kondisinya sudah memungkinkan dan tetap sholat Jum'ah, sebagaimana misalnya saya lakukan di kampung-kampung sini, ya sudah, pilih di tempat yang agak aman, jangan kemudian berebut di tempat yang berkerumunan. Itu adalah bagian semua dari amal soleh. Saya kira itu closing statement for our lectures this morning. I appreciate for your attention. Thank you for all, and I apologize to close our lectures early because of international conference.
Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya. Oke. Pak. Ya, jangan lupa ya absen dan bahagia. Oke.